Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Oke, baik. Kita sekarang eh, ketemu di minggu ke berapa? Sebentar. Kita ketemu di minggu ke-6 ya. Nggak terasa ya, udah cepet ya. Bentar lagi UTS. Iya, kita ketemu di pertemuan ke-6, minggu ke-6. Oke, baik. Oke, jadi minggu kemarin di sub bahasan kita yang di layar transport, kemarin saya nggak kasih tugas ya. Kita break sejenak dulu. Kemarin itu kita tanpa tugas, jadi seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada yang butuh ditanyakan dulu tentang pembelajaran kita yang kemarin. Oke, gitu ya. Jadi minggu lalu kita udah mempelajari tentang layar transport. Jadi layar transport itu gimana, terus lalu fungsinya, ya, dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Mungkin kalau misal masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa dilanjut ditanyakan ke saya ya, via Japri langsung juga boleh, di WA, atau mau di grup boleh. Seperti itu. Oke, jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang digital transmisi. Nah, digital transmisi itu apa? Yang pertama kata kuncinya adalah transmisi. Ya, transmisi itu adalah mentransmisikan, jadi menyalurkan, kemudian digital itu berarti ya dalam bentuk sinyal digital seperti itu. Jadi sumbernya kalau digital kan pasti awalnya itu kan dari analog. Dulu di awal perkuliahan sempat saya sampaikan bahwa teman-teman harus telah mempelajari apa yang namanya sistem digital atau teknik digital ya. Karena memang perkuliahan kita ini komunikasi data dan jaringan ini itu sangat erat kaitannya dengan teknik digital atau sistem digital ya, seperti itu. Jadi karena kemarin itu memang banyak yang belum dapat mata kuliahnya atau memang nggak dapat atau nggak ada ya. Jadi nggak apa-apa kita belajar sendiri, nggak ada masalah ya, seperti itu ya. Lalu macam-macam sinyal analog dan sinyal digital kemarin kita juga sudah pelajari ya. Jadi itulah digunakan salah satu untuk pengantar pada pertemuan kita kali ini pada digital transmisi ya. Nah, seperti itu. Oh ya, kemarin tugas tugas berapa ya? Sebentar. Tugas itu kemarin saya kasih. Oke, sebentar. Oh, ya saya baru kasih 2 tugas ya. 2 tugas itu dari 24 mahasiswa yang mengumpulkan hanya 16 peserta untuk tugas satunya. Yang lain kemana saya nggak tahu, ya terserah. Kemarin saya sudah wanti-wanti, tugas terlambat nggak apa-apa, walaupun nilai tetap berkurang, tapi sebaiknya tetap harus dikumpulkan ya. Tetap harus dikerjakan, harus dikumpulkan, tapi nggak apa-apa ya. Ya, bebas saja. Kalau mau apa
tugas itu kan fungsinya pertama buat kita evaluasi per pertemuan ya. Lalu yang kedua itu adalah salah satu faktor pembagi nilai akhir nanti kalian semua. Jadi seperti itu. Lalu untuk yang tugas kedua ini saya lihat cuma 11 orang, 11 peserta yang mengumpulkan. Yang lain kemana? Yang dari 16 kenapa jadi 11? Nggak apa-apa. Ya, seperti itu aja. Jadi tugas itu evaluasi. Jadi saya akan lihat gimana sih progres kalian sebenarnya seperti itu. Lalu sebagai pembagi nilai akhir nanti ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang tidak mengerjakan tugas ya pembaginya berarti 0. Seperti itu. Jadi tidak ada tambahan dari sana. Gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi saya imbau lagi buat nanti di akhir pertemuan kita hari ini di pertemuan ke-6 itu nanti saya akan kasih tugas lagi, mohon dikerjakan, mau dikumpulkan ya. Mumpung masih ada kesempatan saya ngasih tugas, kalau nggak ada ngasih tugas berarti ini kalian dari tugas nanti nilainya adalah 0 ya. Dikumpulkan aja nggak apa-apa, maksudnya telat nggak apa ya. Telatnya tuh juga nggak boleh seminggu 2 minggu ya misalnya. Maksimal telatnya ya 2 hari. Kalau telat lebih dari itu saya juga nggak bakal terima. Gitu ya. Jadi untuk yang udah misalnya nanti ada yang mengirimkan tugas 1-2 lagi, ini kan kita udah telat beberapa hari tuh. Kemarin itu buat Senin ya, itu buat mengumpulkan tugas 2, berarti udah 5-6 hari. Udah 1 minggu ya. Udah 1 minggu. Ya kalau ada yang menyusul nggak bisa. Saya tolak pasti. Tapi kalau telatnya 2 hari ya boleh, nggak apa-apa. Sebenarnya jangan telat sebenarnya kalau bisa. Tapi kalau telat 2 hari ya nggak apa-apa wis. Itu tentang tugas ya. Tugas itu lalu apa lagi? Oh ya, kenapa ada yang banyak yang nggak masuk ya, nggak masuk kuliah ya? Kenapa nggak? Karena kemarin saya lihat itu absennya nggak terlalu penuh ya. Maksudnya dari awal tuh maksudnya kenapa itu loh? Kemarin di grup dosen itu juga ada yang menanyakan itu ibu siapa lupa. Beliau menanyakan kenapa menanyakannya langsung pada direksi ya, pada pejabat-pejabat yang di kampus ya, di univ ya. Kenapa banyak sekali mahasiswa yang susah diajak online, susah diajak bekerja sama untuk perkuliahan ini. Ya mungkin memang rekan-rekan semua banyak yang ini ya, banyak yang bekerja ya, tapi sebenarnya kasihan loh kayak gitu. Ya kasihan mahasiswanya, kasihan dosennya sama aja. Kayak saya kemarin pas di awal ya, banyak banget yang protes, lalu saya kasih kelonggaran dan sebagainya, dan gitu ya, mau gimana lagi, saya sudah banyak banget ngasih kelonggaran sebenarnya ini ya. Tapi kalau memang maunya seperti itu ya nggak apa-apa. Saya juga nggak bisa memaksa nih. Oke, gitu intermezzo di awal perkuliahan kita ya. Jadi kita kali ini membahas tentang digital transmisi dan mata kuliah komunikasi data. Oke, ada yang tahu nggak apa digital transmisi ya? Oke, jadi kita akan pelajari ini sebentar. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari pada
pertemuan kali ini adalah yang pertama itu ada digital to digital conversion. Subnya yang pertama ada line coding, kemudian adalah yang kedua ada block coding, kemudian adalah scrambling gitu ya, scrambling ya. Hampir mirip-mirip kayak scramble egg. Ya, gitu. Lalu yang kedua ada analog to digital conversion. Nah, ini di awal banget dulu, pas di awal pertemuan pertama, kalau nggak pertemuan kedua ya, saya sudah jelaskan ini. Apa itu ADC ya, analog to digital conversion. Jadi bagaimana dia mencuplai sinyal, bagaimana dia mengkonversi sinyalnya itu seperti apa ya. Itu kemudian ini tekniknya ada dua. Yang pertama adalah pulse code modulation atau PCM. Lalu yang kedua ada delta modulation atau DM. Itu ya, itu salah satu beberapa metodologi dalam ADC, analog to digital conversion. Tapi intinya hampir sama sih sama yang saya jelaskan yang di awal perkuliahan kemarin ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir atau ketiga, ini adalah transmisi modes. Jadi mode transmisinya itu ada dua di sini. Yang pertama adalah paralel. Paralel ya, paralel tahu ya. Kalau paralel nggak tahu ya bangetan ya. Paralel apa? Paralel, kemudian serial. Nah, kalian harus bisa membedakan apa itu paralel, apa itu serial. Ini kan udah pelajaran dari kita dasar dulu ya, harusnya tahu ya, paralel apa, serial apa gitu. Jadi transmisinya tuh bisa kita dalam kondisi paralel atau kondisi langsung, kemudian ada kondisi serial. Nah, serial ini agak rumit. Gitu ya, memerlukan beberapa part untuk mentransmisikan data digital seperti itu. Oke, yang pertama tadi adalah line coding, yaitu pada digital to digital conversion. Line coding and decoding. Line coding convert a sequence of bits to a digital signal. Nah, jadi dari line coding ini dia bertugas untuk mengkonversikan dari digitasinya ya, seperti itu. Oke, jadi yang pertama di sini ini ada yang namanya komputer sender ya. Yang sebelah paling kiri ini adalah komputer sender. Nah, komputer sender ini dia mempunyai sebuah data digital. Data digitalnya sebagai berikut. 0101 bla 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 101 dan seterusnya, misalkan seperti itu ya. Di sini ini adalah proses dari digital to digital ya. Ini inputnya udah digital. Nah, outputnya di sini ini juga digital di komputer yang receiver-nya. Nah, ini dia outputnya juga digital. Jadi seperti itu. Nah, kenapa dari digital harus diubah dulu ke digital? Nah, jangan salah, digital to digital itu juga ada kelemahannya ya. Jadi ada nanti ini kan kita bahas di akhir, tapi saya jelaskan sebentar. Jadi dalam sebuah sinyal itu pasti terdapat sebuah delay. Nah, gimana cara mengatasi sebuah delay itu? Nah, makanya diperlukan suatu metode ya. Jadi dalam satu line coding ini, nah ini satu line coding ini secara keseluruhan ini dibuat pertama adalah kita encode dulu, kemudian ini adalah link itu adalah dia jalur penghubungnya ya.
jalur penghubungnya. Nah, kemudian di encoder ini diubah dulu dalam bentuk sinyal diskrit atau sinyal digital seperti itu. Sebelum nanti kita ubah lagi ke dalam bentuk binary, data digital ya. Binary itu data digital seperti itu. Jadi agar tidak ada miskomunikasi. Jadi apa namanya, normally errornya itu bisa kita minimalkan atau kita minimaliskan. Jadi seperti itu. Jadi kenapa diperlukan itu ya karena kita harus meminimalkan errornya. Nah, seperti itu. Jadi line coding adalah line coding convert a sequence of bit to digital signal. Jadi gitu. Jadi dia bentuknya adalah coding. Coding itu adalah bentuknya binary ya. Binary ini line coding sequence bit ini ya kata kuncinya bit to a digital signal. Nah, ini kita ubah dulu menjadi bentuk sinyal digital seperti itu. Jadi dari bit data ini kita encode dulu ke dalam sebuah bentuk sinyal digital atau sinyal diskrit. Nah, dari sinyal diskrit ini kita decode, kita kodekan ulang seperti itu menjadi sinyal digital di outputnya. Sehingga ketika si sender ini, komputer sender ini dia mengirimkan data seperti ini, maka data yang diterima oleh si receiver ini juga sama apa yang dikirim dari sender tadi. Seperti itu ya. Oke. Nah, perbandingannya adalah elemen sinyal dan elemen data. Jadi gini. Jadi misalkan ya, dalam satu sinyal misalkan perhatikan gambar yang kiri atas ini ya. Sebentar, kiri atas ini perhatikan. Di sini ada sinyal warnanya pink dan sinyal warna pink. Nah, di sinyal warna pink ini tidak hanya terdapat hanya sinyal aja enggak, karena kita di komunikasi data ya berarti kita sisipkan data di sana. Gampangnya kita kasih watermark ya, sinyalnya itu kita kasih watermark. Yang watermark itu isinya adalah informasi. Informasi apa? Ya, informasi apapun yang bisa kita masukkan ke sana. Misalkan informasi datanya itu adalah nilai plus 1, misalkan seperti itu ya. Jadi nilai plus 1 itu kita masukkan atau kita sisipkan ke dalam yang namanya sinyal digital ini. Atau pada elemen sinyal. Jadi satu sinyal elemen ini kita bisa masukkan satu data elemen. Jadi data elemennya adalah ini. Nah ini, 0, misalkan seperti itu. Ya, jadi pada satu sinyal elemen ini kita bisa masukkan satu sinyal data. Jadi sinyal digital itu dia berfungsi pembawa, berarti fungsinya adalah carrying ya. Carrying itu artinya dia bisa membawa sebuah data. Gitu ya. Jadi kita bisikan sebuah data di dalam sinyal digital tersebut. Nah, terus gini, apakah bisa ketika satu sinyal kita sisipkan beberapa sinyal, beberapa data, elemen data gitu. Bisa, sangat bisa ya, seperti itu. Nah, misalkan yang di gambar yang pojok atas kanan ini ya, ini adalah one data elemen per two sinyal. Jadi di sini bisa dilihat ya, one data per two sinyal. Jadi ada satu data yang disisipkan dalam dua sinyal. Jadi sinyalnya itu dua. Jadi sinyal yang turun dan sinyal yang naik. Nah, seperti itu. Ini kita bisa sisipkan seperti itu. Yang pertama tadi adalah satu sinyal saja, kemudian ini adalah satu data, tapi dipisah menjadi dua sinyal. Jadi ini datanya sama, tapi sinyalnya yang membawa berbeda. Seperti itu. Tapi hasilnya sama, seperti itu ya. Lalu yang ketiga di sini sebentar. Di sini
itu data elemen per one sinyal. Nah kan, jadi tadi yang pertama adalah satu sinyal, satu data, kemudian adalah satu data, dua sinyal, yang ini ya, yang B itu. Nah lalu yang ketiga, yang C ini, ada dua sinyal, ada dua data, satu sinyal. Jadi bisa kita variasikan tergantung mana dan apa yang mau kita konfigurasikan ya. Seperti itu. Jadi ini sinyalnya satu, elemen sinyalnya satu, tapi kita bisa sisipkan dua data. Datanya adalah 0, 1, seperti itu. Jadi bisa tergantung konfigurasi apa yang nanti akan kita pakai di sana, tergantung kebutuhan maksudnya ya. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, yang pojok kanan bawah ini, for data elemen per tree sinyal elemen. Jadi ada 4 data. Sinyalnya ada 3. Naik, turun, zero. Gitu ya. Jadi sinyal atas, sinyal bawah, dan sinyal zero. Jadi kita bisa sisipkan dalam 3 sinyal ini, 3 sinyal berbeda dalam satu data. Seperti itu ya. Jadi fungsinya kita bisa konfigurkan sebagai berbagai macam ya. Jadi tidak harus satu bentuk ini aja seperti itu ya. Jadi kita bisa variasikan seperti ini tergantung kebutuhan nanti. Kebutuhan kita tuh mau kemana gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa. Lalu, oke, selanjutnya. Nah, contohnya sebuah sinyal carrying data which one data in element encode as sinyal element R1. Jadi R1 itu nanti adalah sinyal yang di bawah ya. Nah, R sama dengan 1 itu ada sinyal yang di bawah itu 1, ini yang 2. Kemudian ini adalah seperdua. Tadi ada satu data, 2 sinyal seperti itu ya. Nah, ini ada 4 data, 3 sinyal seperti itu ya. Bisa dipahami kan? Oke. Nah, a signal is carrying data in which one data element is encoded as one signal element. R same as 1. If the bit rate is 100 kbps, what is the average value of the baud rate if C is between 1 and 0 and 1, seperti itu. Nah, solusinya kita dapat mengasumsikan rata-rata nilai itu adalah 1/2. Jadi nilai C-nya kita bisa asumsikan karena dia ada antara 0 dan 1 ya. Seperti itu. Jadi kalau 0 dan 1 kita bisa asumsikan setengah. Jadi kalau ada minusnya berarti kita berbeda lagi perhitungannya. Kemudian the baud rate is 10. Jadi formulanya, rumusnya seperti ini. Ya, S sama dengan C kali N 1/R. Jadi R-nya tadi diketahui, R-nya sama dengan 1. Nah, karena C-nya diasumsikan sebagai setengah, kemudian bit rate-nya itu 100 kilobit per second, jadi ya kita masukkan aja setengah kali 100.000 kali 1/R, R-nya 1, berarti 1 ya. Jadi 100 dikali setengah berarti jawabannya adalah 50 atau 50.000 atau 50 kip. Seperti itu. Ya, gampang ya, bisa dipahami ya. Gitu, oke. Nah, ini baseline boundary long string of 0 second or 1 second can cause a drift in a baseline.
and make it difficult for the receiver to decode correctly. Seperti itu. Kemudian untuk yang DC-nya, when the voltage level is different, the signal is constant for while the frequency spectrum around zero scale DC komponen. Jadi maksudnya yang DC komponen ini ketika level tegangan digitalnya itu adalah konstan, ya seperti itu ya. Jadi tegangan digital itu kan dia tegangan DC maksudnya. Tegangan DC itu kan dia nggak punya frekuensi ya. Jadi the frequency spectrum is around a zero ya. Ini memang benar karena pada komponen DC atau di level tegangan DC itu dia nggak punya frekuensi. Makanya kenapa disebut DC komponen jadi seperti itu. Beda dengan AC komponen karena AC komponen itu yang namanya alternating current itu dia mempunyai frekuensi tertentu ya. Seperti itu. Kemudian self synchronization, if the receiver clock is faster or slow, the bit interval are not match and the receiver make misinterpret the signal. Jadi ada beberapa pembacaan kesalahan pembacaan sinyal ketika jadi dia bisa sinkronisasi sendiri ya ketika ada beberapa pembacaan atau misinterpretasi sinyal seperti itu. Jadi dia bisa menganulir sendiri atau mensinkronisasikan sendiri seperti itu. Oke, next. Nah, tadi saya sudah bilang di awal ini adalah effect of lag synchronization. Jadi tadi kenapa ada DC-DC converter, kok DC-DC converter? Digital to digital converter ya. Jadi karena lag di sebuah sinyal itu pasti ada ya. Itu adalah suatu hal yang memang ada ya seperti itu ya. Walaupun dia dalam kondisi biner, walaupun dia dalam kondisi sinyal digital. Kalau analog itu kebanyakan biasanya udah pasti ada pergeseran ya. Apalagi kalau analognya itu AC, dia punya frekuensi seperti itu. Walaupun di sini dia adalah dalam bentuk sinyal digital, ini dia juga punya frekuensi ya karena dia ada amplitude dan periode tertentu di sini ya dalam satu waktu. Nah, ini maksudnya dalam bentuk sinyal digital seperti itu. Nah, yang pertama ini yang di atas ini adalah si sendernya ya. Suatu kode atau sinyal digital yang dikirim, dia mengirimkan itu secara binary data digitalnya adalah 10011110001 dan seterusnya dalam satu waktu tertentu. Nah, kemudian ketika ada error atau ada sinkronisasi yang yang tidak sesuai, maka di sini terdapat pergeseran. Coba lihat. Coba perhatikan yang di atas ini, yang garis putus-putus ini dia sesuai dengan urutan dari sinyal digital yang warna pink ini ya. Dia tuh per bloknya itu urut seperti itu. Jadi di sini dia normal, nggak ada pergeseran sama sekali. Nah, lalu yang di bawah coba perhatikan. Ini tanpa kita menganalisis lebih jauh dulu, di sini secara grafik sudah terlihat ya, di sini ada suatu pergeseran. Ada lag di sana. Ya, terlihat ya di sini ada lag ya. Harusnya dia tergeser lebih sedikit lagi yang di area ini. Ternyata sinyal digitalnya itu dia mendahului daripada si binary-nya ini. Nah, seperti itu. Ini adalah satu lag dan ini tidak boleh terjadi karena keunggulan data digital itu adalah kepraktisannya ya. Jadi walaupun prosesnya juga rumit, tapi kepraktisannya dalam pengoperasiannya itu yang diunggulkan. Jadi data digital itu nggak boleh, ya boleh ada lag tapi
enggak sejauh ini udah jauh dari toleransi ya. Seperti itu. Nah, ini juga ada pergeseran di sini. Dia mengakibatkan ini semua sinyal jadi kacau ya. Semua jadi kacau sinyalnya ini. Nah, ini tidak boleh. Jadi efeknya tuh akan mengganggu dari sistem si receiver. Jadi ketika saya gampangnya gini, ketika saya meminta teman-teman untuk mengerjakan tugas. Nah, seperti yang terjadi di kelas tadi yang bilang, saya sudah jelaskan harus kerjakan, telat nggak apa-apa dan sebagainya. Nah, ternyata mungkin ada miskomunikasi dan sebagainya, atau ada yang tidak masuk karena nggak ngerti, jadi nggak tahu kalau ada tugas dan sebagainya. Nah, itu efeknya ada yang tidak mengumpulkan tugas, ada yang telat mengumpulkan tugas, ada yang tidak mengumpulkan sama sekali dan sebagainya ya. Nah, itu salah satu efeknya. Itu kan fatal ya. Jadi yang fatal itu bukan di saya, karena saya sudah menjelaskan sedemikian rupa, jadwal perkuliahan juga sudah tersedia. Saya juga selalu sudah mengingatkan untuk rekan-rekan untuk absen ya. Sebenarnya kuliah saya itu saya jauh sangat tolerir, harusnya lebih ketat, tapi karena kondisi teman-teman yang banyak yang bekerja ya, tapi ya sudah saya kasih kelonggaran seperti itu misalkan. Nah, sudah saya kasih kelonggaran dan sebagainya, ternyata masih ada lag di rekan-rekan mahasiswa semuanya, ada yang tidak mengumpulkan tugas, ada yang tidak absen dan semuanya. Padahal saya sebelum perkuliahan selalu mengingatkan absen dulu baru ikut perkuliahan. Lalu saya selalu mengumumkan nanti akan ada tugas. Ya, seperti itu, data tugas masih sama seperti yang kemarin. Seperti itu. Dan itu, nah ini kalau miskomunikasinya atau pergeseran datanya itu seperti ini ya, efeknya juga sama, gambarannya sama kayak yang teman-teman mahasiswa yang mungkin yang ini ya, yang nggak membuat tugas, nggak absen gitu ya, nggak ikut perkuliahan saya gitu. Nah, efeknya seperti itu. Yang fatal kan bukan di saya. Nah, yang fatal anggap saya yang saya yang send tugas nih. Kalian yang menerima dan harus mengerjakan. Kalian yang di B, yang di receive itu. Kalian menerimanya tuh seperti itu. Jadi yang fatal tuh yang kalian kan seperti itu kan jadinya. Nah, jadi efeknya seperti itu. Contoh realnya itu seperti itu ya. Oke. Lanjut. Lalu ini adalah line coding scheme atau skema codingnya. Ini ada 5 subnya. Yang pertama adalah unipolar. Dia metodenya menggunakan NRZ, kemudian polar, dia menggunakan NRZ juga, bisa RZ, kemudian biphase, ya, itu ada Manchester dan differential Manchester. Kemudian ada yang 3 ada bipolar, ada EMI dan pseudo ternary. Ya. Kemudian yang keempat itu ada multi level, ada 2B1Q, kemudian ada XP60 dan sebagainya. Kemudian ada yang terakhir multi transition, itu ada MLT3. Jadi seperti itu. Jadi itu seperti apa akan kita bahas setelah ini. Oke. Nah, ini sepertinya agak panjang ya, kuliah kita hari ini ya. Nggak apa-apa. Nah, yang pertama adalah unipolar NRZ. NRZ itu ada yang tahu nggak NRZ itu apa? Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. NRZ itu adalah non return to zero. Jadi sinyalnya itu bisa dibayangkan kalau ini kan return to zero ya. Yang contohnya ini ya. Ini dia contoh RZ, return to zero. Return to zero itu artinya dari 1 kembali ke 0, 0 1 lagi, 1 kembali ke 0 itu adalah RZ. Itu adalah return to zero, jadi kembali lagi ke 0. Nah, terus rumusnya adalah seperti ini.
Nah, setengah V kuadrat plus setengah 0 kuadrat sama dengan seperti ini. Ya, rumusnya adalah normalisis power-nya itu seperti itu. Normalize power-nya seperti itu. Jadi karena ada dua ya, ada dua tuh, yang satu 0, yang satu kan, yang satu 1, yang satu kan 0 seperti itu. Gitu. Ini adalah contoh dari RZ-nya, return to zero. Jadi normanya tuh seperti ini kalau return to zero ya. Di 1 0 1 0 1 1 0. Jadi ini adalah garis nolnya. Seperti ini adalah amplitude tegangannya seperti ini. Oke. Nah, masuk ke NRZL. Nah, ini adalah polar NRZL. Kemudian ada NRZ ice scheme. Jadi ada dua. Two level of voltage amplitudes are used. Jadi ada dua apa namanya, dua amplitude tegangan yang dapat digunakan. Yang pertama itu metodenya adalah dia pakai L dan Z. L itu maksudnya gini, non return to zero level. Jadi level L itu level ya. L itu level. Jadi ini normalnya gampangnya ini. Titik acuannya itu yang L itu ya. Level awalnya itu L. Kemudian yang NRZI ini I ya. Nanti saya ngomong I bingung. I. Ini adalah non return to zero inverted. Jadi terbalik dari kondisi atasnya. Jadi bisa kita lihat ini adalah ada titik hitam. Bukan titik hitam ya. Ada lingkaran dengan hitam penuh. Kemudian ada lingkaran dengan tengahnya putih. Nah, di sini ada keterangannya yang putih ya. No inversion, lalu keterangannya next bit is zero. Jadi seperti itu. Next bit is zero. Jadi coba dilihat ini ya, yang putih ini ya. No inversion, next bit is zero. Jadi seperti itu. Jadi dia terbalik dari grafik yang atas ini yang jadi yang L ya, yang I itu terbalik ya karena inverted ya, yang I itu inverted. Jadi kebalikannya. Bisa dipahami seperti itu. Nanti kalau apa namanya, teman-teman pas di UAS atau di UTS ya, kalau lihat simbol ini harus paham. Kalau yang putih itu adalah next bit-nya itu 0. Lalu yang hitam itu inversion, berarti next bit-nya itu 1. Seperti itu. Nah, coba lihat ini yang hitam. Ini next bit-nya adalah 1. Ini 1 kan. Nah, itu 1 tuh. Nah, kemudian lagi ketika inversinya adalah putih, maka bitnya adalah 0. Nah, dan sampai ini kan 0. Kemudian yang ini adalah 1. Gitu. Ya. Nah, ini R sama dengan 1. Jadi ingat ya, tadi R sama dengan 1 itu berarti elemen datanya itu 1 yang di bawah. Ya, tadi diingat-ingat ya yang ini ya. Nah, R1 elemen datanya itu dia bawahnya 1. 1 tok. 1 tok, enggak bawa 2. Satu sinyal, 1 data. Seperti itu. Nah, ini R1, satu sinyal, 1 data. Jadi ini datanya, ini 1 sinyal, 1 data. Bener kan? 1 sinyal, 1 data. Ini datanya 1, sinyalnya 1. Datanya 1, sinyalnya 1. Datanya 1, sinyalnya 1. Seperti itu. Ya. Oke, next. Nah, ini summary-nya. In NRZL, the level of the voltage determined on the value of the bit. In NRZI, the inversion or the lack of inversion determine the value of the bit. Kemudian put NRZ, LNI would have an average signal and
per to baud seperti itu. Kemudian di DCF komponen problem. Jadi dia mempunyai problem ketika di komponen DC seperti itu. Jadi tidak boleh DC. Akan terjadi error di sana. Nah, sample. System using RSA to transfer 10 Mbps data whatever signal rates and minimum pin widths. Nah, seperti itu ya. Ini buat latihan teman-teman ya. The average-nya is SN per 2 tadi ya. Coba lihat. Nah, sinyal rate-nya itu N per 2. Ini aja ya. N per 2. Tapi namanya lagi S 500 kilo. Nah, jadi gampang kan sampelnya kan. Rata-ratanya cuma dibagi 2. Oke, gitu. Gampang tuh. Oke, next. Nah, ini adalah polar RZ scheme. In RZ scheme, 3 values are used. Ya, jadi RZ scheme itu 3 menggunakan 3 nilai, yaitu positif, negatif, kemudian zero. Karena RZ itu adalah return to zero, jadi ada negatif, ada positif, ada zero, ya. Jadi menggunakan apa namanya 3. Kalau yang di contoh yang ini tadi adalah apa namanya default-nya ya. Salah satu acuannya seperti itu. Mana tadi? Nah, ini. In RZ scheme, 3 values are used, positif, negatif, and zero. Jadi dia menggunakan 3. Sorry. Dia menggunakan 3 ya. Yang pertama ada positif. Kemudian adalah zero, lalu ada sinyal negatifnya seperti itu. Ya. Jadi dia ada namanya penggunaan 3 subsinyal atau 3 values. Nah, di sini nilai R-nya adalah setengah. Ya, setengah ya. Berarti satu data terdapat 2 sinyal. Seperti itu. Harus diingat-ingat ketika teman-teman nanti R sama dengan berapa misalkan gitu ya. Misalkan ini adalah 1/2. Jadi yang atas itu adalah data, yang bawah itu adalah sinyal. Ini harus diingat-ingat. Yang atas data, yang bawah sinyal. Jadi ini datanya 1, sinyalnya 2. Datanya 1, sinyalnya 2. Gitu ya. Kalau di RC scheme bisa itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan akan apa namanya satu sinyal satu data juga ada namanya yang konfigurasi 4 data 1 sinyal atau 4 data 3 sinyal gitu ya. Seperti yang di awal tadi itu tidak menutup kemungkinan seperti itu juga bisa. Oke. Nah, lalu polar bypass ini adalah metodenya adalah Manchester dan differential Manchester scheme. Ini nanti teman-teman bisa dipelajari lagi. Kalau ada yang belum ngerti tentang apa namanya Manchester dan differential Manchester, ini metode ini ya. Nah, di sini ada keterangan. Ketika dia 0, maka sinyalnya akan turun. Coba dilihat. Ketika dia 0, sinyalnya akan turun. Dari positif ke negatif. Nah, ketika sinyalnya adalah 1, bernilai 1, maka grafiknya akan naik, sinyalnya akan naik. Dari 0 ke 1, sore itu. Nah, untuk diferensialnya ini inversionnya itu terbalik ya dari yang apa namanya NRZI tadi ya. Jadi ketika teman-teman nanti lihat di
di soalnya, misalkan di soalnya nanti dia NRZ atau Manchester differential seperti itu. Jangan itu sering kebalik sih biasanya. Jadi kalau no inversion tadi, kalau yang NRZ itu berarti bitnya adalah 0. Kalau yang di Manchester, next bitnya adalah 1. Ini adalah 1 nih. Bisa dilihat ya. Nah ini next bitnya adalah 1. Coba dilihat. Oke, coba dilihat. Yang putih ini next bitnya adalah 1. Nah, kan benar kan? Next bitnya dia nilainya 1. Oke, mohon maaf berisik. Nah, nilainya adalah 1. Nah, berbalik. Ketika dia adalah hitam, maka nilainya bit selanjutnya adalah 0. Oke, seperti itu ya. Ini inversionnya ini terbalik ya, dari yang NRZI tadi sama differential Manchester itu terbalik ya. Itu gini cara cara gampang mudah mengingatnya, hafalkan salah satu. Salah satu misalkan kalian cuma menghafalkan yang di apa namanya? NRZI. Oh ya, NRZI itu ketika putih dia next bitnya 0. Udah yang dihafalkan itu aja. Kuncinya cuma satu tok gitu. Jadi kalau yang putih, kalau yang NRZI itu berarti next bitnya adalah 0. Nah, gitu. Cara cara gampang menghafalnya gitu. Berarti kan ketika nanti kalian mendapatkan sebuah apa namanya soal ya, misalkan tentukan sinyal dari bifase Manchester dengan differential scheme, misalkan seperti itu. Jadi kan kalian yang kalian ingat kan hanya ini, yang NRZI. Oh ya, ketika NRZI itu putih, next bitnya adalah 1. Berarti kebalikannya, kalau Manchester adalah NRZI next bitnya adalah 0. Ya kan? Yang diingat kan itu. Berarti kalau yang differential Manchester berarti nilainya adalah 1. Caranya gitu. Itu nanti yang hitam, yang bulat hitam ini dia akan mengikuti ya secara otomatis. Gitu ya. Yang diingat satu aja, jangan diingat semua. Nanti lupa. Kalau diingat semua malah bingung biasanya seperti itu. Jadi yang diingat satu karena ini terbalik ya. Jangan seperti itu. Terserah mau kalian mau ingat yang hitam atau yang putih misalkan seperti itu. Jadi kalau yang hitam ya gampang. Kalau di NRZI misalkan dia next bitnya bernilai 1. Udah yang dihafalin itu tok aja. Yang lain nggak usah dihafalin seperti itu. Nah, kan seperti itu. Karena ini berbanding terbalik ya. Nah, summary-nya seperti ini, nanti bisa dibaca sendiri. Gitu ya. Persingkat waktu karena materi kita banyak banget ya sekarang ya. Oh ya ini minimum bandwidth Manchester and differential adalah 2 kali dari NRZ. 2 times itu daripada NRZ ya. Kan benar ini adalah 2 kali karena dia 1/2. Nah, kalau yang NRZ kan cuma 1 dia. 1 1 1 1 1 gitu kan. Nah, ini 1/2 nih. 1 data 2 sinyal. Ya, gitu ya. Optimal. The minimum bandwidth, ya, jadi lebarnya itu dari Manchester dan difference Manchester itu adalah 2 times of NRZ. Jadi 2 kalinya. Jadi 1 data 2 sinyal, gampangnya gitu ya. Oke. Nanti dipelajari, dibaca-baca lagi. Dibaca-baca lagi. Manchester differential coding transition middle list synchronize. Jadi gitu. Ini tadi untuk sinkronisasi ya. Jadi tadi gini loh. Nah, tadi kan ada lag ini. Ada lag ini ya. Nah, mengatasi lag-nya itu seperti ini tadi. Itu dibuat dia untuk mengatasi lag.
Jadi untuk membandingkan, pembanding sebenarnya ini metode pembanding. Jadi ketika kita yang terima awal itu apa, misalkan ini, awal kita kirimkan ini, terus biar errornya kecil, kita bandingkan, oh berarti kalau ini, berarti kalau yang hitam ini, berarti kalau putih ini, hitam ini, gitu ya. Ini fungsinya buat sinkronisasi, lebih seperti itu ya. Jadi untuk meminimalkan dari error, dari lag, seperti itu. Oke. Next, ini adalah bipolar scheme. Ada skema bipolar, ada AMI dan pseudo ternary. Gitu ya. Nah, ini sama sih. Ini R1. R sama dengan 1. Jadi satu data, satu sinyal. Oke. Dia pakainya juga RZ ya. Return to zero. Dia menggunakan tiga values. Dari negatif, positif, sama zero. Nah, ini dia juga untuk membandingkan karena dia bipolar ya. Bipolar. 0. Kalau AMI itu dia apa ya? AMI itu dia lebih ke default-nya seperti ini. Kalau 0 ya 0, kalau 1 ya 1. 1 pun dia bisa negatif bisa positif, tergantung apa namanya? Sinyal awal atau data awal yang diterima, seperti itu. Nah, kalau yang di pseudo ternary ini dia kebalikan. Dia kalau 0 malah di atas, kalau 1 malah di zero. Ya kan? Ini bisa dilihat ya. Seperti itu grafiknya. Nah, ini adalah yang multi level 2P1Q. Nah, ini R-nya adalah 1/2. Jadi apa namanya? Satu sinyal 2 data. Seperti itu. Oke. Di sini positif initial level. Jadi di sini ada level negatif, ada level positif ya. Seperti itu. Nah, di sini ada block coding. Division adalah binary. Division. Nah, ini gini. Jadi ini yang pertama dimulainya dari binary dulu. Dari biner kemudian diubah menjadi bits. Jadi bitsnya itu berapa? Kemudian ini bits to bits substitution, substitusinya. Nah, kemudian apa namanya dalam bentuk bit lagi, kemudian di line coding. Nah, hasil line codingnya itu bentuknya adalah sinyal digital. Seperti itu. Di sini ada data yang tadi, data yang biner itu dia dimasukkan ke dalam bentuk sinyal digital. Seperti itu. Di sini coding output B or FB and etc. Line coding scheme. Nah, ini dia menggunakan apa namanya NRZI. Ya, ini ada NRZI-nya. Jadi prinsipnya dia di ini ya block codingnya ya. Kemudian ada scrambling menggunakan AMI use with scrambling. Jadi itu. Jadi can be used for long distance communication. Jadi dia bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Bukan long distance
ya. Jadi jadi ada si sender, kemudian ada si receiver-nya di sini, kemudian ada encoding yang termodifikasi dengan EMI seperti itu. Yang tadi EMI udah ini ya, udah lihat ya. EMI seperti ini. Berarti kalau menggunakan EMI pasti dibandingkan dengan pseudo ternary. Kayak gitu, oke. Oke, kita masuk di analog to digital conversion ya. Jadi kita masuk di ADC. Jadi ADC yang pertama dia ada pulse code modulation-nya ini pakai ada PCM, kemudian yang kedua adalah delta modulation atau DM. Seperti itu ya. Pulse code berarti dia ada pulsanya, kemudian ada pulsa yang dikodekan sebagai modulasi. Oke, pulse code modulation ini adalah diagram secara keseluruhan dari PCM. Yang pertama inputnya itu karena analog itu digital ya, berarti kita butuhkan sinyal analog dulu. Nah, ini adalah bentuk sinyal analog ya, diagramnya seperti itu. Nah, PCM-nya itu di sini. PCM encoder-nya itu di sini dia fungsinya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah setelah kita mendapatkan yang namanya sinyal analog, kita sampling dulu sinyalnya. Kita sampling dulu. Kemarin kita udah bahas samplingnya itu di pertemuan berapa ya? Sampling untuk sinyal analog. Ya, jadi setelah kita sampling, ini adalah hasil sinyal samplingnya itu seperti ini. Ya kan? Polanya itu dia mirip dengan sinyal analog yang didapat seperti ini ya. Dia dari bergelombang besar kemudian berlandai sampai melandai itu sama seperti sinyal aslinya sampai di sini sama. Kemudian ada yang kedua adalah quantizing. Ya, quantizing itu berarti apa namanya? Kita kita hitung dulu quantizing. Jadi di quantizing jadi levelnya itu berapa ini. Nah, kita ada level-level seperti ini ya. Kemudian terakhirnya adalah di encode. Jadi quantizing itu misalkan gini. Misalkan kita punya range tegangan tuh 10 volt ya. Range 10 volt misalkan seperti itu. Jadi kita kuantisasi. Jadi ya kita kuantisasinya itu nanti akan kita jadi berapa bit. Semakin tinggi bitnya pembacaan datanya itu semakin bagus. Gitu ya. Kayak inilah gampangnya kalau kita lihat foto. Itu kan apa? Ada yang kalau kualitasnya tinggi itu pasti bit kapasitasnya kan juga gede ya. Berarti kan semakin tinggi bitnya semakin bagus kualitas gambarnya seperti itu ya. Itu kurang lebih sama prinsipnya kayak ini. Nah, kita quantizing dulu, usahakan bitnya itu setinggi mungkin. Jadi pencuplian sinyal atau quantizing-nya itu nanti kita dapatkan mendekati sinyal aslinya. Jadi misalkan dia sinyal analognya itu sinyal asli analognya itu seperti ini, ya dia bentuk dari sinyal diskret yang kotak-kotak ini, yang di quantizing ini dia sangat dekat menyerupai dengan sinyal awalnya. Jadi miss dari sinyalnya itu bisa kita minimalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan dalam bentuk quantizing ini, kita udah ketahui nih berapa bit, berapa nilainya seperti itu. Langkah terakhir kita adalah kita encoding. Hasilnya adalah sinyal dalam bentuk digital. Seperti itu. Nah, ini adalah cara sampling dari PCM ya.
Yang garis putus-putus ini adalah sinyal analognya. Nah, kita sampling T0 ini berapa, T1, T2, T3 dan seterusnya. Kita sampling idealnya, ini adalah contoh gambar apa? Contoh sampling idealnya itu seperti ini. Jadi dia bentuk sinyalnya itu bagus. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah natural samplingnya. Jadi secara natural tuh hasil samplingnya tuh kurang lebih seperti ini. Nanti ketika kita gambarkan dalam bentuk apa? Bentuknya diskret itu ya. Jadi dia bentuknya itu topnya itu apa ya? Titik puncaknya tuh dia mengikuti. Jadi sampai kemiringannya, sudut kemiringannya itu dia mengikuti. Itu secara natural itu seperti itu. Nah, lalu pada sinyal flat top sampling ini ya, yang bagian C ya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk contoh bit yang sedikit, ya bukan rendah banget, ini bit yang sedang sebenarnya ya. Kalau bit yang tinggi itu dia bisa bagus di sini nih. Di titik tengah ini loh. Coba lihat. Yang di apa namanya? Sampling T1. Dia tepat di sini. Jadi dia tergambarkan seperti itu. Gitu ya. Ini sampling kita udah bahas kemarin. Ini kita naik dalam aja. Ini dalam sampling sinyal. Jadi bentuknya sinyal adalah putus-putus ini. Kemudian kita sampling ke dalam bentuk sinyal digital. Oke, next. Nah, ini quick sampling rate for low pass and band pass sinyal. Jadi according to theorem, jadi mengacu dari Nyquist theory, the sampling rate must be at least 2 times Higgs frequency contained in the signal. Jadi mengacu dari apa namanya teori Nyquist. Kemarin kita juga udah ini apa pelajari Nyquist teorinya itu samplingnya itu Nyquist rate-nya itu 2 kali frekuensi maksimal. Jadi ketika ada frekuensi maksimalnya misalkan dia 2 Hz. Jadi kita kalikan 2 berarti 4 Hz. Nyquist rate-nya itu seperti itu. Sama juga untuk di band pass-nya ya. Itu juga 2 kali frekuensi maksimalnya. Misalkan tadi 2 Hz berarti kita kalikan 2. Berarti ada 4 Hz seperti itu. Dibuka-buka lagi yang apa namanya materi yang kemarin. Nah, selanjutnya ini adalah recovery of sample sine wave for different sampling rates. Jadi beberapa sampling sinyal gelombang sinus dengan beberapa perbedaan rata-rata samplingnya ya. Jadi secara normally, secara defaultnya itu seperti yang di sini, yang di A ini. Nyquist rate Fs frekuensi sampling adalah 2 frekuensi. Jadi ini ada 1 kan 2. Jadi dia ada 2 Hz di sini. Nah, ini ada 2 Hz. Jadi kalikan 2 berarti 4 Hz. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada apa namanya oversampling. Nah, di sini ada oversampling yang B ini ya. Ini adalah kondisi dalam oversampling. Jadi dalam satu periode itu dia
Sampling Z menjadi 4. Nih, jadi 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian under sampling. Jadi ini samplingnya tuh di bawah rata-rata. Ya, di bawah rata-rata. Maka hasil sinyalnya jelek ya, seperti ini ya. Mending oversampling daripada undersampling. Gitu. Oke. Nah, ini yang dimaksud quantization encoding optimalisasinya. Jadi quantization itu jadi kita mengetahui nilai sinyalnya itu seberapa. Misalkan di T1 dia adalah minus 6,1 volt seperti itu ya. Ini kok di T1 di T0. Di T0 tuh dia minus 6,1 volt. Nah, seperti itu. Nah, di sini normalize errornya itu dia minus 0,38. Jadi dia ada error. Errornya itu 0,38 volt. Jadi dia ada error. Ada errornya. Nah, untuk quantization code-nya dia mengacu di sini nih. Nah, yang garis biru ini. Dia masih masuk di apa namanya? Code kedua. Gitu ya. Code kedua. Kemudian binarnya ketemu 0, 1, 0 seperti itu. Nah, lalu untuk di T1 dia ketemunya di 7,5 volt. 7,5 volt 7,5 volt itu dia letaknya sudah di ini di bagian kelima ya. Nah, kan udah bagian kelima, pas bagian kelima errornya 0. Nah, ini errornya 0 nih. Errornya yang T2 itu 0. Nah, dia quantization code-nya itu ketemu di 5 dan encode-nya bisa kita ketahui itu adalah 101 seperti itu dan seterusnya sampai di T berapa? T 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai T8 ya. Sampai di T8 seperti itu. Sampai di T8. T8 ini dia ada errornya. Dia errornya itu minus 0,3 volt. Lalu dia ketemu di encode bagian kedua. Seperti itu. Cara untuk ininya nanti saya kasih ini aja ya. Saya kasih materinya aja ya. Tolong diingatkan kalau saya lupa ya. Itu nanti saya punya materinya buat cara quantization sama encode-nya itu ada. Oke, nanti diingatkan saya. Kalau nggak diingatkan ya, kalau saya ingat sendiri saya kirim. Itu ada, saya punya. Begitu. Nah, ini ada sampelnya. Jadi, we want to digitize human voice. Jadi, kita akan mendigitalisasi suara manusia. What is the bit rate? Assume 8 bit per sampel. Jadi, setiap sampel itu kita asumsikan 8 bit. Human voice normally containing from frequency from 0 to 4 kHz. Sampling rate calculate jadi sampling rate-nya itu tadi ya, ini yang di quiz, jangan lupa 2 kali sampling. Kemudian bit rate-nya itu berarti ketemunya ini 8000 kali 8 64 bps. Kayak bps seperti itu. Gampang ini. Oke, kemudian PCM decoder. Jadi PCM decoder itu ini kita setelah ketemu apa tadi? Tadi kan udah encode ya. Jadi kita sekarang decode. Jadi data digital udah ketemu. Diskresinya seperti ini. Ya kan? Kemudian
kita perlukan low pass filter, karena ini sebenarnya low pass filter atau high pass filter atau band pass filter itu tergantung frekuensi dari si inputnya ya, nggak harus selalu low pass ya, low pass filter di frekuensi rendah, karena kebetulan kita contohnya di frekuensi rendah ya kita pakainya low pass filter ya. Frekuensinya masih rendah kita pasti bisa pakai itu. Kalau udah high apa namanya high frekuensi kita pakai low pass filter ya semua lolos datanya gitu ya. Oke, jadi setelah tadi kita encode, kita sekarang decode, ketemu data, ketemu sinyal discrete-nya seperti ini. Nah, kemudian kita decode, berarti kita ubah lagi ke bentuk analog ya. Dengan low pass filter ini, mentapis dari data-data yang tidak perlu. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah proses of delta modulation generated by data, binary data. Nah, ini adalah generasi datanya seperti ini. Ini adalah waktunya, ada amplitude-nya seperti ini. Nah, jadi ketika ada sinyal analog ini yang ping, ya kan? Lalu kita punya data nih, punya binary data. Nah, kita binary datanya apa namanya? Kita compare ya. Seperti itu ya. Nah, ini kita compare ya. Jadi kita compare dulu. Kita punya komparator di sana. Nah, ini kita punya dua data nih, yang sudah discrete sama yang masih analog. Data discrete-nya kita berupa data biner di sini. Data biner, kemudian data analog. Nah, di sini ada delta modulator tuh kita inputannya punya sinyal analog. Nah, kan kita punya komparator. Nah, komparator itu dia closed loop ya di sini sistemnya ya. Apa namanya? Dia punya delay unit. Nah, ini kan tadi terdelay ya. Ini tadi terdelay ya. Jadi sinyal discrete-nya itu dia lebih dulu dari sinyal analognya itu dia terdelay. Jadi terdelay, memang sengaja terdelay. Seperti itu. Kemudian baru akan kita olah ketemu di data digitalnya. Nah, kemudian data digitalnya ini kita masukkan lagi. Kemudian apa namanya proses akhirnya sama kayak yang tadi, kita pakai lepas filter ya. Ini adalah delay unit juga, karena tadi kenapa pakai delay unit lagi, karena tadi di sini juga pakai delay unit yang di proses awal ya. Seperti itu. Nanti hasil akhirnya adalah sinyal analog yang sama dengan apa namanya, dengan si sender ketika sinyal outputnya diterima oleh si receivernya. Seperti itu. Oke, lalu yang terakhir ya, maksudnya sesi terakhir ada transmisi mode. Transmisi mode adalah data transmisi. Kita menggunakan dua, yaitu paralel dan serial. Kebetulan isokronusnya kita nggak bahas. Kita akan bahas asinkronusnya sama sinkronusnya saja. Oke. Ini ada paralel, ada serial seperti itu. Kemudian kita bahas yang asinkronus sama asinkronus. Isokronusnya kita bahas lain saja. Atau kalian teman-teman bisa pelajari sendiri ya nanti. Gitu. Nah, yang pertama adalah parallel transmission. Transmission itu prosesnya mudah ya, karena kita
dari sender langsung kita bisa ngirim ke receiver, tapi kelemahannya kita butuh 8 jalur. Nah ini, karena ini 8 bit, keuntungannya tuh apa ya? Kita langsung bisa mengirimkan secara langsung direct. Jadi kita langsung, misal kita punya 10 ya kita kirim 10 langsung. Tapi kelemahannya kita juga harus punya 8 penghubung atau 8 line ya. Nggak bisa satu-satu, nggak bisa satu jalur. Misalkan kita mau ngirim barang ke Semarang, kita nggak bisa cuma lewat tol kalau ini. Jadi kita harus kita pencar ya datanya ya, jalurnya ya. Nanti lewat jalan mana, jalan mana, jalan mana, jalan mana, jalan mana. Tapi kita bisa kirim barang seperti itu. Prosesnya seperti itu. Berbeda dengan serial transmission. Jadi serial transmission itu enaknya kita punya satu jalur. Satu jalur, misalkan kita dari Surabaya nih mau kirim barang ke Jakarta, ya udah kita pakai tol, tapi di tol itu kan juga banyak, kita harus apa namanya, nya tuh kita harus ini, harus itu ya. Sama dengan serial transmission ini, kita harus apa namanya, punya konversi dulu ya, parallel serial converter itu. Keuntungannya kita bisa menggunakan satu jalur dalam mengirim 8 barang itu ya, seperti itu. Modelnya seperti ini. Nah, ini adalah asynchronous-nya. Jadi adalah direction of flow-nya stop a bit. Nah, seperti itu. Nah, kelemahannya dia ini punya gap pada masing-masing data. Jadi dia nggak bisa langsung utuh gitu ya, karena dia punya gap di sini. Jadi nanti data yang diterima itu, misalkan kan ini datanya, ini kan stop bitnya ya, yang sorry, yang ini ya, ini yang stop bitnya ya. Nah di sini kita kita kirimnya tuh ini kita kirimnya ini, lalu kita yang terimanya, jadi terpencar-pencar gitu ya. Nah lalu di synchronous transmission ini kita bisa kirimkan datanya tuh, kita bisa kirimkan langsung ya, tanpa ada gap. Ini adalah suatu keuntungan. Ini sinkronus itu berarti kita bisa mengirimkan data secara efektif dan cepat. Ya, jadi gitu perbedaannya yang sama yang sinkronus tadi ya. Karena dia punya gap nih. Ini ada gapnya ya. Nah, seperti itu. Nah, gap ini secara tidak langsung mengganggu efektivitas ya, atau kecepatan pengiriman ya. Seperti itu. Dalam komunikasinya seperti itu ya. Nah, berbeda dengan yang sinkronus tadi, yang sinkronus ini dia bisa langsung, ini efektivitasnya tinggi seperti itu. Oke, sebelum perkuliahan saya akhiri, mungkin ada yang mau tanyakan dulu. Habis ini tugas ya buat rekan-rekan semuanya. Tugasnya nggak banyak, cuma 2. Tuh, oke. Nanti kalau mau ditanyakan, tanyakan aja ke grup boleh, ke WA boleh ya, gitu ya. Oke, tugasnya 2. Tugasnya 2 aja. Ini nanti gampang, prosesnya sama yang kemarin. Jadi kalian kerjakan tulis tangan, nanti kirim dalam bentuk scan atau foto ke grup WA gitu. Nanti biar saya rekap di sana. Tetap kumpulkan. Saya kasih tenggang waktu 2 hari keterlambatan. Selebihnya nggak saya terima. Gitu ya. Tolong yang belum mengerjakan itu ya ini demi kebaikan semua sih. Maksudnya inilah salah satu faktor
pembagi nilai kalian juga ya. Coba tambah-tambah nilai. Tapi kalau kalian nggak mengerjakan ya nggak apa-apa. Seperti lag data yang di atas tadi ya. Jadi saya nggak rugi, kalian yang rugi gampangnya gitu. Oke, mau tanyakan lagi ya. Itu tugasnya 2 ya. Ini ada Nikui sampling rate, ini gampang kan? Kalau pasnya bandwidth segini, ada band pas bandwidth segini, low frekuensi segini, ini gampang ya. Saya NSR. Jangan lupa kemarin ada dibuka-buka lagi materi kemarin. PCM gampang kan? Gitu, udah ya. Oke, baik. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Sebisa mungkin kumpulkan sebelum jam 7 minggu depan. Ya, gitu. Kalau terlambat nggak apa-apa, maksimal terlambat 2 hari masih bisa saya terima. Oke, seperti itu. Maaf apabila saya ada salah-salah kata. Jaga kesehatan ya buat teman-teman semua ya. Kita masih di kondisi pandemi sih soalnya ya, jadi nggak bisa langsung tatap muka. Jalani protokol. Kalau yang udah bisa kesempatan vaksin booster ya digunakan sebaik-baiknya, seperti itu ya. Kesehatan yang utama. Gitu. Apalagi ya. Saya sih gini ya, berharapnya bisa ketemu langsung ya, Mas ya. Apa namanya? Feel-nya itu nggak ada di sebenarnya online kayak gini. Susah merasakan feel-nya. Emosinya nggak ada maksudnya ya. Maksudnya emosi itu bukan emosi itu bukan selalu tentang marah atau apa ya, bukan. Emosi itu maksudnya feel, jadi perasaannya itu apa ya, bisa kita berinteraksi langsung tuh kan seneng ya, kayak gitu. Masa gampangnya gini, masa pacaran atau suami istri jarak jauh online terus kan nggak enak. Kalau udah nikah ya enaknya ketemu tiap hari ya itu ya. Kalau nikah online jarak jauh dan sebagainya gampangnya itu ya, kan gak enak tuh. Itu ya mungkin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugas di kumpul. Thank you.